Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai struktur bumi. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Fadila Zulfa dari 18 BKT 09 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Sebelum membahas tentang struktur bumi dan penjelasannya, marilah kita kaji dahulu mengenai planet bumi. Bumi merupakan salah satu anggota tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Bumi diperkirakan telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari permukaan daratan dan juga lautan. Sebagai planet yang memiliki kehidupan di dalamnya, bumi terdiri atas beberapa struktur yang memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal. Struktur pertama yaitu kerak bumi, yang kedua selimut bumi, dan yang ketiga inti bumi. Seperti gambar tersebut, lapisan bumi, kerak bumi ditandai dengan warna oranye, mantel bumi yang dipanahkan kepada warna kuning, dan inti bumi bagian luar berwarna coklat terang, dan juga inti bumi bagian dalam yang dipanahi oleh berwarna oranye gelap. Yang pertama, marilah kita membahas mengenai kerak bumi. Unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi adalah oksigen sebanyak 46,6%, silikon sebanyak 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium sebanyak 2,1%. Kerak bumi ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan atas. Pada lapisan ini merupakan tempat di mana makhluk hidup berkembang biak. Lapisan atas terdiri atas pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Lapisan ini disebut sebagai tanah humus. Yang kedua yaitu lapisan tengah. Lapisan ini merupakan lapisan yang sedikit gersang dan terdiri atas air serta pelapukan batuan. Lapisan tengah disebut dengan nama lapisan tanah liat. Yang ketiga yaitu lapisan bawah. Lapisan bawah merupakan salah satu batuan yang masih belum sempurna pembentukannya. Yang keempat, lapisan batuan induk. Pada lapisan ini terdapat bebatuan padat sebagai penyusunnya. Yang kedua yaitu selimut bumi. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Selimut bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3.000 derajat Celcius. Bagian yang pertama yaitu litosfer, merupakan lapisan terluar dari selimut bumi dan tersusun atas materi-materi padat, terutama batuan. Lapisan litosfer tebalnya mencapai 100 km. Yang kedua yaitu astenosfer. Lapisan yang tebalnya 100-400 km ini diduga sebagai tempat formasi magma atau magma induk. Astenosfer ini terdiri dari materi dalam keadaan cair atau semi cair. Astenosfer suhu normalnya adalah antara 1400-3000 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu mesosfer, merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini tebalnya 2400-2700 km dan tersusun dari campuran batuan basa dan basi. Yang ketiga yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi yang terdiri dari material cair dengan penyusun utama bagian logam besi sebanyak 90%, nikel 8%, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900-5.200 km. Bagian inti bumi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, inti bumi bagian luar merupakan salah satu bagian dalam bumi yang melapisi inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar mempunyai tebal 2.250 km dan kedalaman antara 2.900 sampai 4.980 km. Inti bumi bagian luar terdiri atas besi dan nikel cair dengan suhu mencapai 3.900 derajat Celcius. Yang kedua yaitu inti bumi bagian dalam, merupakan bagian bumi yang paling dalam atau dapat juga disebut inti bumi. Inti bumi mempunyai tebal 1.200 km dan berdiameter mencapai 2.600 km. Inti bumi terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat dengan temperatur dapat mencapai 4.800 derajat Celcius. Seperti gambar tersebut, kerak bumi yaitu di bagian atas, selubung yaitu yang berwarna oranye, jingga dan kuning, inti dalam bumi yang berwarna ungu, dan inti luar bumi berwarna biru yang bersifat padat. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Atmosfer dibagi menjadi 5 bagian, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan juga eksosfer. Seperti gambar tersebut, bagian atmosfer adalah bagian biru muda dan hidrosfer yang berwarna biru tua. Sedangkan litosfer merupakan yang berwarna coklat bagian kanan, dan yang disebut dengan biosfer adalah gabungan antara ketiganya yang terdapat di tengah-tengah ketiganya. Yang pertama, marilah kita membahas mengenai atmosfer.
Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer terjadi karena adanya pengaruh pemanasan sinar matahari serta perputaran bumi. Perputaran bumi ini akan mengakibatkan bergeraknya massa udara sehingga terjadilah perbedaan tekanan udara. Bagian dari atmosfer ini adalah yang pertama, troposfer. Troposfer merupakan atmosfer terbawah dan dekat dengan bumi. Pada lapisan ini terjadi adanya awan, angin, hujan, petir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stratosfer, tempat terjadinya peningkatan temperatur karena bertambahnya ketinggian. Ozon terdapat pada lapisan ini dengan ketinggian 25 km dari permukaan bumi. Yang ketiga yaitu mesosfer. Lapisan ini mempunyai ion atau udara yang bermuatan listrik yang berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Dan lapisan yang keempat yaitu ternosfer. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari meteor dengan cara membakarnya. Dan yang ketiga eksosfer, merupakan lapisan bumi yang terletak paling luar. Yang kedua yaitu hidrosfer. Air adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen menjadi H2O. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi disebut hidrosfer. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan suatu proses peredaran atau daur ulang air secara berurutan secara terus-menerus. Macam-macam hidrosfer terdiri dari samudra-samudra dan laut-laut, sungai, danau, rawa, dan juga air tanah. Salah satunya seperti contoh di atas. Yang ketiga yaitu litosfer. Penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antar mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair pijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Litosfer terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Yang kedua, lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam, silium, dan magnesium. Lapisan ini mempunyai berat sejenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi. Yang keempat yaitu biosfer. Biosfer merupakan sistem kehidupan paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Sistem ini mencakup semua makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya sebagai kesatuan utuh. Pemahaman mengenai biosfer sangat penting untuk pengelolaan sumber daya hayati, terutama karena perkembangan flora dan fauna yang semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya degradasi hutan akibat kebakaran ataupun pembukaan hutan untuk pemukiman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai struktur bumi. Terima kasih untuk yang menonton. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.